أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع لله تعالى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. Ikhwatul iman jemaah sekalian, para santri yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kembali diberikan kemudahan, kesehatan, umur panjang untuk terus bisa thalabul ilm, bersama-sama mencari ilmu, belajar terkait agama kita, dan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan kebaikan dengan cara memberikan kefahaman terhadap hamba-hambanya terkait agamanya. Mayyuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa orang yang diinginkan, diarahkan oleh Allah untuk mendapatkan kebaikan, maka dia akan diberikan kefahaman tentang agama. Maka panjenengan antum semua ini bersyukur pada pagi hari ini bisa belajar bersama terkait fikih thaharah. Setelah kita kemarin membahas apa fikih, dari mana sumbernya, untuk apa kita belajar, pembahasan pertama adalah at-thaharah. Mungkin yang sudah di pesantren, yang udah juga pernah belajar di madrasah gitu ya, tidak akan asing dengan kata-kata ini. Namun karena memang silabus pesantrennya demikian, ya kita belajar lagi. Kalau yang tidak paham nanti bisa ditanyakan terkait thaharah ini, yaitu secara bahasa definisinya lughatan an-nadhafah, yaitu kebersihan, bebersih, wal khulus minal adnas, dan menyelesaikan atau kita bebersih dari kotoran, di mana al-adnas di sini al-aqdar, baik yang berupa hissiyatan kanat, yang berupa fisik, entah itu kotoran hewan atau najis berupa nanah, darah. Ya, kalau anjas seperti najis itu beda dengan mutanajis. Kalau najis dari asalnya memang najis dan tidak bisa disucikan. Contohnya apa? Kotoran ayam, tainya ayam itu najis. Tapi kalau uang 100.000 terkena kotoran ayam, itu namanya mutanajis. Kalau 100.000 masih mutanajis. Kalau 1.000 mungkin najis lah, gitu, karena diremehkan 1.000. Kemudian juga secara bahasa thaharah itu an-nadhafah wal khulus minal adnas, ya, tidak hanya berlepas diri dari najis-najis yang sifatnya fisik, tetapi juga maknawiyatan, secara maknawi juga. Kal uyub, seperti aib itu seperti dalam urusan hati, misalkan mendengki, membenci, itu nadhafah atau at-thaharah dalam sisi bahasa etimologi. Kalau definisi terminologi, yaitu syar'an, fi'lu ma tatawaqqafu alaihi ibahatun, yaitu suatu perbuatan yang mendasarkan kepadanya bolehnya melakukan sesuatu, ya. Sebagaimana kita melakukan wudu agar kita diperbolehkan melakukan sholat, sebagaimana kita ini mandi junub agar kita sah boleh melaksanakan kewajiban yang lain, yaitu sholat atau kesunahan lain, misalkan tilawatul Quran.
Walau min ba'dil wujuh, walaupun hanya dari sebagian sisi, seperti tayamum misalkan. Au thawabun mujarrad, atau sampean bertoharoh niatnya hanya untuk wudu misalkan, bersuci, walaupun tidak mau sholat, boleh. Sehingga ada namanya dawamul wudu, kita itu mempertahankan dalam kondisi suci dalam keseharian kita. Apalagi kamu nggak punya istri, ya kan? Kalau punya istri kan disentuh istrinya, kalau dalam mazhab Syafi'i batal. Kalau tidak punya istri lebih mudah untuk dawamul wudu, menjaga wudu dalam keseharian. Siapa tahu mati dalam kondisi yang suci berwudu. Ya. Alhamdulillah kalau matinya dalam kondisi junub, ya, itu parah berarti. Yang kelimanya mas sekalian, tohara itu dalam kondisi yang tidak ingin melaksanakan sholat, ya, tidak ingin melaksanakan ibadah, hanya bertohara saja, itu sudah menghasilkan suatu pahala karena Allah. Jikalau kita lakukan karena Allah, misalkan berwudu itu bisa menggugurkan dosa-dosa. Kalau Anda berwudu, maka keluarlah dosa-dosa dari mata ketika membasuh wajah. Keluarlah dosa-dosa dari tangan ketika membasuh tangan ini, jari jemari. Ya, walaupun setelah mengetahui hadis itu jangan malah disengaja. Delok sing harum ndak apa-apa. Mari habis lihat-lihat nanti wudhu merontok kabeh. Nah, saya ini sudah punya penawarnya. Kalau virus sudah punya antivirus. Iya kalau sempat wudhu. Kalau belum sempat wudhu mati. Su'ul khotimah. Gitu. Alhamdulillah. Kemudian yang iman, wasailut ta'ara wa maqasidwa. Apa saja bentuk-bentuk tahara itu kalian sudah tiap hari ini. Kalau sebagai muslim yang balik akil ini harusnya sudah beres. Ya. Litaharati arba'u wasail wa arba'atu maqasid. Sarana dalam bertahara itu ada beberapa, yaitu ada 4. Yang pertama al-ma'u hiyal ma'u, yaitu air. Air ya, kita tahu semuanya air ini. Nanti dibahas lebih detail mana air yang bisa digunakan untuk tohara. Kalau airnya warnanya hijau Pak, ya dilihat hijaunya kenapa. Hijau gara-gara lumut apa gara-gara teletong sapi, gitu. Itu nanti dibahas. Atau Pak airnya ini bening Pak, tapi air aki. Ya, jangan dibuat tohara, panas sama nanti. Atau air raksa, air raksa. Nah, ya jangan, itu membahayakan. Ya. Jadi wasailut ta'ara, sarana ta'ara itu yang pertama adalah al-ma'u, air, wat turabu, dan juga apa? Debu. Ya, debu itu yang berterbangan. Ada juga yang tidak berterbangan tapi halus. Wadabir, dan sama, wahajarul istinja, dan batu untuk istinja. Batu untuk istinja itu khususnya ketika Anda tidak mendapatkan air. Pada saat ini juga ada toilet keringan. Kalau dikatakan toilet keringan itu tidak ada air sama sekali. Begitu. Oh, udah mau berangkat? Belum jam 7. Insyaallah lalu sibuk. Ya. Jadi yang selanjutnya kita bahas masalah wasailut taharah, di mana di situ air yang disebut dengan innama yutahhirul ma'u idza kana mutlaqan. Air itu bisa mensucikan jikalau air itu kategorinya sebagai air mutlak. Apa itu ma'ul mutlak?
ma'un bila qayyidin lazimin 'indal 'alimi bihalihi min ahli al-'urfi wal lisan. Ya. Air yang bisa kita gunakan untuk bersuci itu ya tadi air mutlak, beda dengan air yang sudah tercampur kopi. Itu nanti dikasih tahu ini apa nih, kopi. Air yang sudah tercampur dengan teh, ini air apa nih? Ini apa? Teh. Air yang tercampur dengan susu, ya, berarti disebut dengan susu dan tidak bisa untuk digunakan thaharah. Jadi kalau air mutlak itu ya air begitu. Yang mana air yang bisa digunakan thaharah itu salah satunya thahirun mutahhirun. Air yang suci dan bisa mensucikan. Berarti ada Pak, air yang tidak suci ada. Air yang tidak suci itu air yang mutanajjis, air yang terkena najis. Apalagi dia sudah tidak, ya sudah sedikit sudah berubah, dan air yang berubah itu baik dari sisi warnanya atau dari sisi rasanya atau dari sisi baunya. Kalau cuma baunya banger gitu, karena airnya itu lama nggak dipakai tapi warnanya tidak berubah. Ya, rasanya dicicipin ya biasa gitu. Ya itu tidak masuk, tidak apa-apa, masih boleh dipakai. Beda ya, kalau airnya ini walaupun banyak ternyata disinyalir najis. Makanya tadi ada istilah wa innama yutahhirul ma'u idza kana mutlaqan. Air yang bisa digunakan untuk bersuci itu yang disebut air mutlak. Berarti bagaimana kondisi air yang tidak masuk pada kategori air yang bisa digunakan sesuci? Ya. Contohnya air yang mutanajis tadi, air yang terkena najis, ya. Yang mana ciri-ciri air yang terkena najis itu berubah warnanya, baunya, rasanya. Walaupun misalkan banyak seperti ditambak, namanya ketemu tambak windu atau tambak lele yang paling parah, tapi ditambak itu apa? Direndam tainya sapi 1 sak, 3 sak, 10 sak, direndam di situ sampai keluar ular-ularnya itu, terus baunya pun badek, warnanya apa? Hijau kelumut-lumutan itu. Tapi itu bukan hijaunya gara-gara lumut. Maka berubahnya warna air itu kalau karena tanah misalkan, kayak mana Sungai Berantas kan warnanya jadi coklat ya, tak apa, karena tanah itu suci. Atau berubahnya karena apa? Karena lumut jadi hijau, setelah diambil begini tidak ada terlalu hijau, ya itu suci karena lumut itu suci. Tapi kalau gara-gara tadi kotoran sapi, ya, atau gara-gara kencing kencing di satu tempat yang dari satu dominan itu bau pesing, warna rada-rada kuning, bukan ekstratos ini kayaknya Pak. Oh, warnanya kuningnya beda. Dicium, ambune agak pesing, berubah, jangan dibuat wudu. Tidak bisa dibuat thaharah, tidak bisa dibuat sesuci. Kemudian ikhwatal iman, kalau airnya sedikit kurang dari 2 kullah, kalau 2 kullah itu gampang kalau mau mengukur. Kalau dikubuskan 1 dirok, panjang lebarnya, kedalaman 1 dirok. 1 dirok itu 1 depa, 1 dirok itu anggaplah 1 meter. Kayak kamu kalau bikin bak mandi, usahakan lebihlah dari 1 meter, ya, biar airnya itu kategorinya 2 kullah. Nanti kalau air itu 2 kullah, misalkan ada cecak buang air besar sembarangan, ya kan najis, masuk ke air yang 2 kullah tadi, ceplung. Kalau 2 kullah tidak najis, tapi kalau airnya sedikit, 1 cibuk, 1 ember yang kecil itu dianggap najis, ya, atau mutanajis namanya. Walaupun ada
Pendapat lain yang mengatakan air selama tidak berubah walaupun sedikit tidak najis. Tinggal kamu pilih pendapat yang lebih nyaman dalam hatimu dan sesuai dengan kondisimu. Misalkan ya, masuk toilet airnya cuma satu bak kecil yang nggak sampai 2 kula, kejatuhan tainya cecek, tapi dinyalain kerannya mati semua. Jangan ikut pendapat yang najis, kamu nggak bisa cebok malah. Itu maksudnya begitu. Misalkan kamu masuk kamar mandi nih, sunahnya kan ngecek dulu, jangan kencing dulu, BAB dulu, terus baru nyalain air. Yang cek dulu air itu, semprotan cek set oh keluar, ya. Kan ada biasanya sisa air dari yang dulu, 1 ember kecil kan ada ya. Makanya arsitek itu kalau tidak belajar fikih, ya WC-nya segini, terus tempat airnya ya segini di pinggirnya. Akhirnya cawi ya anunya bisa cemplung ke situ ya. Kalau kencing bisa ke situ ya, minimal itulah setengah meter gitu loh jaraknya ya. Nah itu kalau kalian itu ketemu arsitek wis tidak beres, kamu juga nggak beres, ya sudah kamu biasa aja, kamu nggak bisa jaga-jaga apa-apa. Kenapa juga kencing berdiri itu kok sangat-sangat tidak dianjurkan selain tidak sesuai dengan sunnah? Ya kemungkinan untuk kecipratan najis itu besar. Apalagi kamu kencing ke tatu yang keras, das mendal. Atau kalau di Malang itu langsung berasap teman saya. Kencing ke tembok, cus, push. Karena temboknya dingin, kencing panas, akhirnya keluar asap dikira jin. Bukan jin itu mas. Itu alami ya, gara-gara panas ketemu dingin akhirnya berasap. Ono jine gini, tak uyuh metu asap ya. Yang kelima teman sekalian, kemudian ada juga air yang mustakmal namanya. Air sudah dipakai untuk toharo, ya, untuk wudu misalkan sudah nggak bisa dipakai lagi kalau air itu basuhan yang pertama. Jadi kan basuhan yang pertama itu menghilangkan hadas. Ini kalian kalau di tempat yang air itu mahal, itu hati-hati betul pakai air itu. Kalau di Yaman tuh, kalau dulu di Son'a itu air mahal. Wah, bener wilayahnya dingin, tapi air mahal, beli untuk mandi aja beli, gitu. Sulit untuk dapat air ngebor langsung dapat listrik itu. Akhirnya harus irit. Kalau irit misalkan air mustakmal wudu, basuh pertama mustakmal, basuh kedua bukan mustakmal, basuh ketiga bukan mustakmal. Nah, kita di sini bersyukur ya, ini air tidak habis-habis dan juga tidak sulit. Di sini sulit apa enggak ya? Enggak. Alhamdulillah. Di tempat-tempat tertentu itu kata lima, air itu sulit. Nunggu sehari semalam hanya aktif 5 jam atau 3 jam, akhirnya harus nandon dan seterusnya. Kemudian yang kelima selanjutnya adalah wa innama yutahhirul ma'u idza kana mutlaqan wat turabu idza kana khalisan ghairu musta'mal. Ya. Sekarang bahas tentang wasail tahara yang lain, yaitu debu at-turab. Debu itu juga ada kondisi debu yang suci atau debu mutanajis. Misalkan debunya itu bercampur dengan apa? Kotoran kucing yang sudah garing. Kucing kan biasanya kalau buang kotoran itu kan langsung ditutup ya. Makanya kamu kalau mau tayamum jangan asal tepok, takutnya tepok kena tainya kucing ini. Cek dulu ya, nanti ini debu kok baunya gurih-gurih amis pak, ya ternyata kecampuran sama tainya kucing ya, itu nggak bisa untuk tayamum. Debu itu ada yang sangat lembut, berterbangan di kaca, kalian ambil cek tayamum gitu ya. Kalau debunya misalkan
kamu ngambil di kuburan, sekiranya itu debu sudah bercampur dengan hancurnya jasad, yaitu jangan juga debu yang najis. Itu. Pak, kalau di atasnya, ya kalau di atasnya enggak. Misalkan ada galian kuburan karena mau dipindah, debunya bagus, dipakai untuk tanahnya itu sebagai tayang, jangan. Itu ada campuran, dulunya meletus di situ, hancur jasadnya, jangan dipakai. Atau jangan pakai debu yang mustakmal, yang sudah dipakai terus dirontokkan lagi, dikumpulin lagi, itu juga tidak cocok. Ya, bahkan ada ya, kalau ada orang itu kemana-mana itu bawa debu tadi, khawatir dia itu waktu traveling nggak dapat air, akhirnya di situ. Alhamdulillah kalau Indonesia ini ya, Indonesia ini airnya banyak sekali, dimana air mutlaknya itu ada air sungai, bisa kamu pakai. Ada air sumber mata air, kalau kamu lagi mendaki pendakian itu juga bisa dipakai. Ada juga air salju, ya, mungkin di salju bisa dipakai. Lagi air hujan. Air hujan itu kalau yang di orang-orang yang di desa-desa yang tidak punya air sumber mata air, dari air hujan itu dari talangan itu dialirkan ke tempat kamar mandi mereka, besar begitu. Jadi sekali hujan penuh dia, diirit-irit gitu. Ya. Terus air sumur, ya, kita juga punya sumur. Air bor itu juga sama air sumur. Nah, begitu teman-teman ya. Pokoknya banyaklah Indonesia ini, masya Allah, tidak kekeringan, beda sama yang di tempat-tempat lainnya, belum tentu bisa ya dipakai. Baik, kemudian ada dabil. Dabil ini menyamak kulit yang kulitnya buaya misalkan, itu dipakai untuk sabuk, itu disamak, disucikan dengan cara menyamak tadi. Nah, itu nanti kamu belajar ke tukang penyamak yang khusus. Dan ada juga hajarul istinja. Hajarul istinja itu kalau di dunia modern itu bukan hanya batu yang kerikil-kerikil itu, jangan asal batu, nanti kamu pipis terus batu dicet-cet gitu, beset ya, nggak bisa dipakai, kamu perih, nggak mari-mari Pak, perih Pak, kena batu istinja. Kalau kamu pilih batu yang sekiranya tidak melukai, misalkan ya, kamu lagi pipis atau BAB di tengah hutan, air kok jauh, pakai batu tidak apa-apa. Tapi pilih batu yang sekiranya itu tidak menyakiti, jangan pakai yang ada tajam-tajamnya, aduh, nang seberet 5 hari. Ya, lagi digosek-gosekkan, aduh sakitnya Pak. Ada juga sekarang itu tisu toilet tapi ya, bukan tisu wajah. Karena nanti ada istilah hajarul istinja itu punya syarat. Di antaranya syaratnya adalah harus bisa mengambil kotoran berupa najis itu dengan baik. Ya. Kalau tisu wajah kamu buat untuk ngusap BAB-mu itu, jangan-jangan nempel semua itu, kelet di situ. Ya, tidak cocok. Maka pakai tisu toilet. Tisu toilet itu biasanya lebih keras teksturnya, tidak mudah hancur dan tidak mudah lengket, gitu ya. Nah, itu bisa. Tapi kalau zaman dulu kan tidak ada tisu, dia cari batu yang di kereng gunung misalkan. Kalau batu bata Pak, batu bata ya, kira-kira gimana? Ya sekiranya nggak luka ya bisa aja sih, yang agak halus ya, jangan yang kasar banget ya, itu ya. Nah, itu nanti dibahas ya. Saya kira itu tohara itu. Ikhwatul iman jamaah sekalian, kalau kita sehari-hari ini yang paling urgent itu kalau tohara itu ngurusin najis yang biasa kita lakukan setiap hari. Dan
keteledoran itu banyak terjadi bagi mereka yang tidak belajar fikih taharah. Contohnya keteledoran ketika kencing. Ketika kencing itu, kencing ya, misalkan ini ya, habis kencing itu dia tidak nyiram, apalagi yang versi yang berdiri kemudian hanya airnya keringet pinggirnya temboknya itu ya, kan ngambil gini diambil begini, terus diusap begini ke Mr. P nya itu, ambil lagi diusap begini lagi, jadi tidak disiram, jadi diusap kan. Iya, kalau nggak kemana-mana itu usap-usap ininya, usap-usap pipinya sampai subur. Nah, jenggotnya akhirnya cepat dawa Pak, kena pupuk urea asli, nggak pakai fermentasi. Itu ikhwatal iman yang menjadi kisah kenapa Nabi SAW pernah berjalan melewati kuburan, lalu dia ambil pelepah kurma, ditaruh di atas kuburan itu. Ketika bertanya sahabat, ada apa ya Rasulullah? Sesungguhnya seorang yang ada di kubur ini disiksa gara-gara suatu perkara yang kecil. Apa itu diantaranya? Kata beliau, lam yatabarra minal baul, tidak bisa bertaharah dari kencingnya dengan benar. Itu. Diharapkan, kata Nabi, semoga selama tidak layu ini pelepah kurma, mendoakan kepada sahibul maqbarah. Makanya orang Jawa kadang kalau pemakaman bawa apa itu? Mawar. Ya mungkin saja kan mau ambil pelepah kurma sulit ke Mekah, mungkin dibawain yang mawar yang agak lama-lama itu apa? Bahkan ada yang ditancepin ya, apanya itu? Kambojanya itu. Cerem, kena endase, kena subur, pupuknya langsung menungso. Jadi Kamboja kok subur-subur, pupuknya langsung menungso. Cari mayit deh, kurang ajar kan endasku, nanti kok endasnya dipangan sampai Allah. Akhirnya Kamboja itu nanti rontok ke atas itunya, dan itu yang diharapkan untuk sampai di bawah itu dipikir teman-teman ya, nggak boleh kamu ziarah ke pemakaman kemudian lihat bekasnya orang ziarah ngasih bunga terus diambil, bagus semuanya dijual lagi, kurang ajar ini. Itu haknya mayit ya. Jangan teman ziarah rekreasi religi, ziarah ke mana yang ada makamnya, misalkan ke Bung Karno ya, Blitar, kan hanya orang itu jualan bunga, terus ditaruh, dia ambil bunganya, taruh sininya nang ujungnya, nanti demi cinta kepadamu ya, taruh di telinganya. Itu nggak boleh, itu haknya mayit, haknya makbarah itu. Nah, baik, pembahasan kita di toharohnya, jangan sampai kasus kita gara-gara cebok itu tidak benar, akhirnya kita kena siksa di alam kubur. Naudzubillahi min dzalik. Ini kalau teledor apalagi laki-laki, karena sudah diajarin dari kecil kencing itu praktis Pak, langsung dibuka mati kabeh, semut-semut dibuyui kabeh. Makanya ada tidak boleh kencing di bolongan-bolongan. Makanya sampai itu kalau camping, jangan lupa pamit Pak, kalau pamit Pak, ya tambahin dok gono lagi turu-turuan. Bukan masalah pamit Mbak atau jin penunggu gunung kamu kencingin, bukan. Memang ada makhluk lain di sekitar kita ini, adalah namanya makhluk jin. Lah jin itu rumahnya ada di bolongan-bolongan seperti itu, seperti bolongan-bolongan hewan itu di antaranya. Nah, kalau jin pas tidur kamu kencingin, kena kupingnya lah ya pangkel deh. Terus kamu diserutik atau ditempeli, diserutik abu, mulai lah abu aja. Kena ini menunggune gunung lereng Lawu, gunung Lawu. Hati-hati. Terus ketika Anda cawi tidak sesuai dengan tawaran yang benar, kencing, serutik ping telu, tak,
langsung reret, langsung dilebokno. Set. Najis, Anda bawa najis walaupun 2 tetes 3 tetes kencing, Anda bikin sholatnya tidak sah, tidak diterima karena Anda membawa najis. Maka jangan diusap. Kalau Anda kencing itu disiram, dibasuh. Kencing ya, basuh. Dan basuhannya usahakan kalau kencing itu jangan nyiprat-nyiprat kemana-mana. Kalau Anda di kloset fokus duduk, ya misalkan kamu pakai sepatu, pengen gak copot sepatu, nah sudah gimana caranya jongkok itu, ya pas basuh, pas nyiram itu airnya itu langsung ke kloset tadi, sepatumu juga nggak kena, gitu loh. Paham ya itu ya? Jangan sampai kayak model yang tadi itu, yang diusap-usap terus wis diusap. Karena diusap itu kalau najis ainiyah belum cukup. Tapi kalau najis ainiyah itu dihilangkan dulu. Kalau yang bagus, kalau aku kencing, misalkan pakai hajar tadi, ditisuin dulu, set, udah habis, baru disiram sekali, set, itu sudah. Misalkan ini najis ainiyah, ada di sini. Ada teleknya ayam, dihilangkan dulu ainiyahnya, set, habis, baunya tidak ada, warnanya tidak ada, lalu disiram pakai air walaupun hanya sekali, setengah cibuk pun, yang penting ada air mengalir di atas najis yang sudah nggak ada ya, nah itu sudah suci. Jangan najisnya di sini langsung disiram pakai selang, lah itu kemana-mana malah najisnya kemana? Caranya gimana tadi? Najis ainiyahnya dulu dihilangi, baru disambur sama air, selesai. Kecuali najis mughalladzah, apa? Najis yang bersumber dari anjing atau babi. Misalkan kamu dicopot sama anjing atau ditilati sampai asu, kayak awakmu mesum-mesum. Sebenarnya anjingnya asu. ya kamu kalau dicokot atau ditilat, ya itu najis mughalladzah. Bersihkan, siram 7 kali, 1 diantaranya menggunakan debu, campur debu, siram. Kenapa? Ya memang begitu syariatnya. Ya, kenapa? Karena bisa jadi ada bakteri yang tidak bisa mati kecuali dengan disiram dengan air debu. Kira itu. Ya teman-teman, kalau tadi kita berbicara tentang sarana thaharah, yang selanjutnya adalah maqasidut thaharah. Bagaimana Anda dianggap bersuci? Ya. Yang pertama al-wudu, dengan melakukan wudu. Ini nanti wudu itu bisa dibahas di satu pertemuan. Yang kedua al-ghuslu, dengan cara mandi. Dan bedanya mandi yang bukan menghilangkan junub, ya Anda mandi begitu saja. Kalau mandi yang disebut dengan thaharah, itu Anda membasuh dari ujung rambut sampai ujung kaki, ya, dengan niat thaharah. Itu namanya al-ghuslu. Yang ketiga tayammum. Tayammum itu yang tadi seperti wudhu tapi menggunakan sarana debu, ya, bukan air. Baru yang keempat wa izalatun najasati, dan menghilangkan najis yang mana di antaranya ada najis mutawassithah, ya, najis mukhaffafah, dan najis mughalladzah. Gitu ya. Saya kira itu karena sudah datang nih. Sudah selesai acara ini. Ada acara lagi nih. Ini dari teman-teman mana ini? Oh, apa yang di dalam sana? Oh, Quran. Ya, alhamdulillah kita udah selesai ini. Alhamdulillah. Tapi datangnya itu sudah dapat pahala ya. Dapat pahala, dapat ilmu, dapat pahala. Karena kita tadi mulai sebelum pas jam 6 kita mulai tadi. Alhamdulillah. Jadi sampai situ ada pertanyaan? Monggo silakan. Kalau ada pertanyaan dipersilakan.
Baik, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Hilmi dari Kans, mungkin izin bertanya Ustaz. Ya. Untuk kebanyakan laki-laki ya Ustaz, untuk BAK-nya itu kan berdiri ya Ustaz. Iya. Nah, dan juga ya hidung kiri itu pasti kena ke celananya atau di sarungnya gitu ya Ustaz. Oh ya. Nah, dikarenakan ini kita baru tahu bahwa untuk kayak kecipratan gitu tidak diperbolehkan untuk sholat dan lain-lain. Nah, untuk mengatasinya bagaimana Ustaz? Atau kita harus kayak dicipratin dulu biar sah, atau kita harus ketika kita di kampus itu tidak ada ganti celana atau tidak ada sarung itu bagaimana Ustaz? Iya. Ya, itu. Jadi ini pentingnya ilmu. Masa zaman baru tahu kecipratan kencing nggak boleh? Maksudnya begini Ustaz, kayak kita tuh nggak tahu. Nggak sadar. Ya nggak sadar ketika kena kencing. Iya. Makanya kata Liman, kehati-hatian penting ya. Anda juga kalau kencing berdiri kan harus tahu saya kencing itu mengarahkan kemana. Nek nang bathuk konjone mesti diuyuhi balik. Gak nyiprat tapi mesok kayak keramas. Kalau biasanya kalau di kamar mandi umum, kenapa kok passingnya luar biasa? Karena biasanya mungkin mereka kencingnya ke tembok, sehingga temboknya kuning, ya. Itu tapi memang mengurangi cipratan itu. Tembok. Arahnya jangan tapi ke pinggir gini, yang tadi makanya kalau di Malang langsung keluar asap tadi itu, karena temboknya dingin, ini benar nih jalannya, ya. Kalau saya pribadi, saya sangat menghindari kencing itu yang berdiri. Ya. Saya biasanya cari toilet. Kan kalau di terminal itu beda ya. Kalau yang kencing berdiri bayarnya berapa? 1.000. Tapi kalau yang toilet WC itu bayarnya 2.000. Lebih baik bayar yang 2.000 tapi aman. Ya kan? Kalau saya copot. Kalau saya pakai celana ya. Kalau pakai sarung kan gampang, tinggal dikeatasin gampang. Pakai sarung itu lebih mudah, tinggal nyopot celana dalam aja. Tapi kalau pakai celana, copot dulu, digantungin, baru kita kencingnya jongkok, gitu loh. Kalau kloset duduk bisa jongkok, nggak apa-apa, walaupun melanggar aturan PBB. Tapi kan tidak melanggar aturan syariat, ya kan? Itu solusi yang saya terapkan begitu. Tidak apa-apa lah, beda mahal 2.000 daripada kamu nanti bayar yang 1.000, ya. Tapi gak ada kembaliannya, disuruh kencing lagi kamu. Pak, kembalian 1.000. Gak ada, kencing lagi aja mas. Dan sangat tadi airnya minim, akhirnya tadi itu ceboknya tidak disiram, tapi dia apa? Diusap. Set gini, diusap masuk gini tadi. Najis semuanya, karena itu pucuknya yang paling pas gimana tadi? Kalau yang paling pas, habis kencing, ambil tisu tadi, tisu yang toilet ya, yang agak kasar bukan yang tisu wajah, diusap. Set, udah, nggak ada lagi tetesan, buang ke tempat sampahnya, baru disiram air. Set, sekali tok. Itu sudah suci. Jangan diusap loh, disiram. Misalkan kamu males buka sepatu, pastikan sepatumu tidak kotor. Karena kalau di mall-mall atau di tempat pelatihan di hotel-hotel besar itu, kadang kamar mandinya ada karpetnya. Bingung dong kamu. Berarti itu nggak boleh ada air netes di situ. Kalau duduk, kamu harus duduk di toilet yang versi duduk, lalu gini terus dipencet semprot air gitu ya. Yang kelima kita harus tahu arsiteknya itu belum tentu memperhatikan tohroh ndak tohrohnya, ya bang enggak? Versi mereka yang ada di uteknya itu yang penting praktis, orang ndak pakai nyopot najis suci urusan belakang. Wong itu Jerman katanya. Tinggal kalau versi mereka ya, kalau yang
toilet yang keringan atau di bawah ada karpetnya itu yang nggak boleh netes air di bawahnya, berarti dipelorot terus dibersihkan, kan itu nempel pantatnya orang se-alam dunia kan. Akhirnya ada hand sanitizer-nya kan, dilapin dulu ya, baru kamu nempelin pantatmu di situ dan burungmu juga ke sana. Iya, kalau nggak mencret, kalau mencret sulit. Kan semprot itu, saya pernah nyoba di hotel itu. Tapi saya paham ini sulit kalau bagi saya untuk menjaga kesuciannya. Kalau bersih oke, bersih belum tentu suci. Gitu. Nah, kalau nyoba di hotel yang bagus itu kan gitu. Nah, sudah gak ada pilihan lain kan, tapi tak copot semuanya, habis itu mandi. Tapi kalau Anda di bandara atau di mana itu kan sulit, apalagi sampai mau pipis di bus bus Harapan Jaya atau Sumber Kencono, sudah bis, jangankan pipis BAP tenang, kayak diuncal-uncal, mau nggak coba, kalau terpaksa enggak mau saya. Kenapa? Karena taruhannya itu ya tadi, taruhannya itu tidak suci Mas, kena najis. Jadi usahakan kalau Anda memang, kalau di ITS Manarul enak kamar mandinya bisa copot sepatu ya. Kalau di Pens tuh kan ada sandal atas Mas, pakai sandal itu. Jadi copot aja, itu untuk kehati-hatian. Ya memang agak lama dan ribet ya, tapi kan kita lebih aman. Kalau Anda sudah ragu, ya ibadah itu kan nggak nyaman gitu loh. Makanya usahakan ketika kita sudah tahu ilmunya, ya lebih hati-hati. Takut tadi itu loh, kisahnya Nabi tadi, yang orang di dalam kubur tadi yang diberikan pelepah kurma, ketika ditanya oleh sahabat, kenapa ya Rasulullah? Semoga selama pelepah kurma ini belum kering, mendoakan orang yang ada di dalam kuburan ini, karena dia telah disiksa oleh Allah karena sesuatu yang kecil dan remeh. Apa itu? Lam yatabarra' minal baul, tidak bisa bersuci dari kencingnya dengan bau. Begitu. Gitu Mas ya. Solusinya copot semua. Atau kalau Anda mau jongkok pakai tisu tadi, set. Karena bedanya gini teman-teman, kalau pakai tisu tadi, kalaupun ada air yang dibasuh itu, ada cipratannya, itu bisa dianggap tidak najis karena bukan lagi kencing. Karena itu kencingnya sudah gak ada, paham ya? Ibarat ini kan, ini kotoran di meja, ya, kotorannya cecek, kotorannya ayam, atau kamu basuh, udah pakai, sudah, udah ada baunya, udah ada, terus udah ada apanya lagi? Tidak ada warnanya, rasanya tidak ada, jauh usah diicip gini, tidak usah, tidak ada, disiram, disiram walaupun hanya sedikit atau setengah ini, itu sudah suci dan airnya nggak najis itu. Tapi kalau masih ada kotorannya, disiram, airnya masih najis. Sama dengan Anda, di pipisnya itu, di pojoknya kan ada apa? Kayak kalau kencing ya, udah aja deh sama mamanya kencing. Habis kencing, kata Nabi apa? Falyantur thalathan, dicelup pelurut, kan ada selangnya tuh bawahnya kamu tuh. Sininya tuh ada selangnya, di pelurut 3 kali. 1, 2, 3, bukan disentik. Kemana-mana ya, ngeribon ya, di urut bawahnya itu, di selangnya itu 3 kali udah tuntas. Ambil tisunya, kalau ada tisunya, diusap, baru disiram dikit, seret, pokoknya dialirin air yang suci tadi, suci. Ya, bedanya kalau kamu pakai tisu tadi, kalaupun dari aliran air tadi masih ada cipratan dikit atau cipratan, itu berarti bukan najis karena air itu tadi sudah mensucikan, tadi sudah nggak ada ainiahnya. Beda kalau tidak diusap tadi, berarti harus lebih hati-hati karena itu masih bawa kencing, ya kan? Bawa kencing, saran utama itu
langsung ke kloset tadi. Aman insya Allah ya kalau gitu. Apalagi kan ke bawah itu jongkoknya. Yang repot kan bawahnya nggak ceklong, nggak kebuang, langsung metas ke atas gitu kan, nggak repot. Kalau saya memang nggak mau berdiri itu sebisa mungkin. Kan kamu biasakan lah, biar beda. Karena orang kencing berdiri itu makruh itu dibenci. Yang kedua, kemungkinan nyiprat kencingmu bukan air kencing. Kalau kamu kencing di batu, tas, ya. Minimal ke sepatumu atau ke celanamu, gitu. Atau kamu salah mendaratkan air kencingmu, ya. Seharusnya ke sini, akhirnya kena lantai, kan? Karena nggak stabil. Tas. Nah, atau kalau kamu BAB juga dalam meletakkan kotoranmu itu harus cerdas. Wis kotorane wungkul sekelen, getno nanggone apanya? Lubangnya. Des. Pasang urute. Ya Allah. Habis itu kecampuran. Nah, mending kamu letakkan aja ke yang di depan lubang itu, atau agak nggak langsung ke lubang, bisa ngeribuan gitu. Nah, jadi nggak langsung mana-mana kan. Nah, itu harus pakai cerdas itu. Kalau enggak, taruh aja di depan, itu harus siram. Nanti kalau masih lengket, semprot, masih lengket lagi, waduh, jangan-jangan cat itu. Nah, masih lengket lagi, bisa pakai sikat. Itu aman, cipratan-cipratanmu aman ya. Nah, itu dari mana, harus hati-hati dalam urusan beristinja. Ada lagi? Ya, silakan. Sebelumnya mohon izin bertanya Ustadz, saya Firmas Ardiansyah dari PPNS, mau bertanya terkait jika kita wudhu, itu wudhunya di toilet dan ya. di kamar mandi ya lebih tepatnya. Ya. Karena di tempat-tempat tertentu memang tidak disediakan keran air. Jadi kita, kalau saya pribadi ya pernah seperti itu. Ya. Apakah boleh? Ya contoh di sinilah. Contoh di kamar mandi sini kan ada 2-in-1, kamar mandi plus toilet. Ya kan? Walaupun sebenarnya yang pas itu ya kamar mandi sendiri, toilet sendiri. Biar antrinya nggak lama. Jadi suwe no, aku 2-in-1. Yo BAB yo adus kujuluk jadi bukan suwe. Kalau kamu berada di toilet yang tempat mirhat itu, usahakan sunnah-sunnah wudhu yang lafadz itu tidak usah dikeraskan, dalam hati aja. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau itu ada WC, jangan. Itu kenapa ringtone HP itu tidak usah pakai ringtone Quran. Takutnya kamu pas anak BAB, Al-Haqqah Mal-Haqqah, repot kamu ngaji HP mulai turun toilet kamu. Makanya setan itu kalau tidak bisa bikin kamu maksiat, biasanya kamu dibikin mengingat Allah di tempat-tempat yang tidak layak untuk mengingat Allah. Itu kalau kamu tidak bisa maksiat. Tapi kalau mau masih sering maksiat, setan gampang ini ya. Ini wangil, ngomong maksiat angin, dikudu sampai cewek malah deh menter, kayak ini gak normal ya misalnya. Akhirnya gimana caranya? Biasanya itu diwaswasin kamu. Kalau belajar kayak itu syayatin itu diwaswasin. Gimana waswas? Basune ping 10. Lapiar. Lapiar. Terus kabeh pinggirnya wis. Ya kalau waswas jangan parah-parah begitu ya. Pinggirnya ini kasih ya. Ya Wadaliman, baca doanya yang bisa dilafalkan di luar. Kayak contohnya mau baca apa gitu, atau doa setelah wudu, jangan di situ langsung. Allah jalli minal mutatahhirin, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Keluar dulu, baru baca di luar. Kalau emang baca lafaz yang Bismillah itu di dalam hati saja. Bismillah, itu di dalam hati, jangan dilafazkan.
Nah, itu solusinya. Yang afdal memang tempat wudhu sendiri dan bukan di tempat-tempat yang mirhab. Mirhab itu kan tempatnya kita BAB. Ya kalau di sini ini masih mending langsung kotorannya itu. Kalau di model Arab itu kita ada namanya WC kering. WC kering itu WC ya. Bawah itu langsung tahu itu jarak 3 meter gitu, puk langsung jatuh ke bawah. Nanti berkala dikasih debu, nah, puk lagi. Jadi kalau kamu cewek di situ, tambah gak enak, karena kena siraman tadi itu meleleh dia. Ya. Jadi ceboknya di pinggir, tapi baunya mantap. Ya. Saya kalau mau ke situ mau kencing aja, karena dulu. Ya kan di Yaman begitu masih pakai gitu. Yang saya pernah di asrama yang klasik, namanya asrama klasik gitu. Tempat WC-nya kayak gitu, bukan pakai septic tank. Jadi kita mau masuk tuh, lebih sulit itu. Pas itu begini atau kalau nggak kuat apa disaring sekolah lagi. Wah, baunya udah enak. Apalagi ada yang nggak tahu ini disiram atau belum dikasih debu. Aduh, baunya bikin pening ya. Itulah manusia. Ada lagi? Sama tuh. Ya, silakan. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya lihat dari teks izin bertanya, kalau semisal kayak tempat wudhu dan tempat kamar mandi itu dia bersebelahan, tapi tempat kamar mandinya itu kayak yang tidak ada kloset, tapi buang air kecilnya itu langsung buang ke tembok itu, tapi dia itu langsung ke itu pembuangan limbahnya itu dia satu saluran dengan tempat wudhu. Apakah sebaiknya kita masih tetap perlu di situ atau tayamum saja? Apa yang tanya mau? Kayaknya di An-Nahl nih kondisinya. Iya, di kamar mandinya An-Nahl nggak ada WC-nya tapi buat kencing aja. Iya, kayak ruangan kamar. Iya. Kalau saya lebih cenderung ke tempat wudhu sendiri, karena di situ juga dibuang kotoran kan. Walaupun kotoran itu air seni kan gitu. Jadi kata iman, kita itu harus paham mengingat Allah itu memang di mana saja, tapi menyebut asma Allah usahakan jangan di tempat yang biasa dibuang di situ kotoran. Sholat di situ enggak apa-apa. Kamu sholat di kamar mandi enggak apa-apa. Makruh saja, enggak sampai haram. Misalkan ya, dosenmu killer, kamu sekolah di tempatnya kampus kafir misalkan. Enggak ada tempat sholat. Sholatmu hanya bisa di kamar mandi, boleh. Jangan Allahu Akbar. Makruh, nggak sampai haram, tapi makruh. Makruh itu dibenci atau tidak dianjurkan, gitu. Sama dengan ini. Selama kita bisa memilih tempat wudhu yang tidak ada tempat tadi, pilih yang tempat wudhu yang tadi. Gitu mas. Dan sama solusinya itu jangan menyebut nama Allah dengan keras, ya, di dalam hati saja. Begitu. Kalau semisal nggak ada tempat duduk dan tempat duduk itu satu-satunya nggak apa-apa ya Pak? Udah apa? Ya sama kayak tadi itu tempat wudhu, tempat sholat nggak apa-apa. Nggak ada lagi, ya, nggak ada lagi tempatnya. Gitu. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak. Intinya kalau udah ada tempat lagi, solusinya kayak tadi, win-win solutionnya. Makanya teman-teman di masjid di kamu kalau ke Bogor, daerah Cisarua itu Bogor yang mendekati puncak itu fatwa MUI-nya dilarang masjid menyiapkan tempat kencing berdiri karena satu tidak mengedukasi masyarakat untuk melakukan sunnah Nabi. Jongkoknya kan gimana kalau jongkok? Kalau kencing itu jongkoknya begini, ya. Nah, nanti diubah lagi begini, nah, biar ginjalmu tuh meres ya. Itu tidak mengedukasi. Kalau tidak mengedukasi, akhirnya masyarakat menganggap kencing berdiri itu biasa. Apalagi kalau saya perhatikan baunya, kalau kencing berdiri datang bau ya. Karena apa ya, mungkin kurang maksimal nyiramnya, nggak tahu ya, atau mungkin terlalu kreatif, kayak ingat masa kecilnya dibentuk es gitu. Jadi kalau pada tempat kencingan itu
Dikencingin. Akhirnya baunya mantap. Rata-rata begitu. Wow sih. Apalagi habis makan pete tambah mantap. Itu ya teman-teman ya. Jadi usahakan Anda kalau sudah tahu ilmunya itu edukasi. Tadi tuh ya dipelurut 3 kali, habis dipelurut 3 kali. Kalau memang ada tisu atau hajar tadi, dianuin baru disiram. Kalau tidak ada hajar berarti siramnya kiranya set pertama set 3 kali lah maksimal. Boleh. Yang pertama anggap menghilangkan najis sisa kencingnya tadi. Itu sampai kalau kamu tidak lurut begitu, ya itu bisa kena saluran infeksi saluran kencing. Biasa berdiri kemudian itu kalau tidak keluar, kalau pas sujud keluar kayak kayak gitu kan, ada yang set keluar 1 tetes, ya kamu gak sah. Salatmu itu beser malah keluar, maka dituntaskan. Yang keluar ya cok ake-ake, yang keluar loro, gitu ya. Beda nanti kasusnya. Baik, ada lagi? Ya ini, monggo. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Faiz Akbar dari ITS Ustadz. Ingin bertanya, kalau misalnya ada orang tua yang emang harus pakai pampers Ustadz, terus untuk mesti kan pipisnya kan kemana-mana itu kan ya, air kencingnya itu kemana-mana. Terus bagaimana agar pasti itu bersih ketika dibersihkan dan suci gitu? Iya, pampers itu kan ya di pampers aja itu kan. Ya kalau kalian ini ngerawat orang tua, ini berat ya ujian kalian. Kalau saya punya saudara itu agak jauh ya, itu kiai deh. Tapi dia ngerawat ibunya, urusan cewek-ceweknya itu kan sebenarnya bisa aja dia nyuruh santri. Tapi dia tidak mau. Hebatnya dia, seorang kiai tapi ngerawat ibunya sampai dalam urusan hal tersebut. Ya kamu belikan aja tempat basuh kayak mandiin mayit itu, yang sekiranya nyampe situ pakai selang seret langsung bisa turun, itu lebih aman. Memang kalau udah gitu sulit. Ya, kalau pampers biasanya kalau anak kecil saja, kalau ngengek pernah nyeboin adikmu, mana ya, nempel-nempel kan di pantatnya. Tinggal kamu jijian apa enggak. Kalau jijian tinggal sembuh, kadang ada yang pakai kaki, nakal, ini caca ini. Tapi kamu kalau orang tua jangan pakai kaki. Kok awakmu sama anaknya dibalas ngono, hati-hati. Kalau orang tua yang pakai tangan, kalau kamu masih jijik. Disemprot dulu, kalau masih seharusnya nggak boleh jijik karena dulu orang tuamu ya nyeboin kamu nggak pakai kaki, yang nggak pakai. Nah, tapi solusinya tadi, kalau emang masih ada yang nempel di sekitar, ambil aja itu dilapin dulu. Sama dengan cara ngelapin mata najis tadi. Lapin dulu pakai tisu basah atau apa. Sekiranya nggak ada nampak sisa, baru dibasuh sekali, 2 kali, maksimal 3 kali. Jadi bedanya kalau sudah nggak nampak najisnya, dibasuh sekali pun sudah beres, gitu. Tak perlu banyak-banyak. Gitu. Tapi kalau orang tuanya sulit, ya, sulit bergerak, kan ada orang yang lumpuh itu ya. Itu memang tempatnya harus mensupport. Kayak tempat mandiin mayat itu kan enak itu. Dia langsung dibasuh, langsung airnya ngalir ke bawah. Itu mas. Jadi yang sekitar saja, yang kena saja. Atau minimal kalau Anda meyakini pampers itu penuh kemudian nempel di kulitnya, sisa-sisa kencingnya itu tadi dibasuh saja atau dibasuh itu set sekali. Yang bagus main prediksi mas, nggak usah dilihat. Jadi main prediksi atau tetap ditutupi. Ya. Itu memang paling sensitif teman-teman ya. Itu ujian anak bakti atau tidak itu di situ. Allah, berat. Oh berangkat? Barusan datang. Oh, ya.
Jam 6 masih berangkat. Baik, kurang berapa menit ini? Kurang. Oh, sudah jam 7, sudah habis waktu kita. Ada pertanyaan lagi, Sampun? Sudah di password ya. Nggak boleh lebih. Ya. Karena ini sibuk-sibuk di sini nih. Kemarin selesai jam 7.40 banyak yang merotol. Ini aja jam 7 belum udah banyak yang merotol. Baik. Semoga bermanfaat duduk kita di sini, diberikan pahala oleh Allah. Majelis kita ini majelis mencari ilmu, karena dengan ilmu ini harapannya kita bisa mendapatkan petunjuk, hidayah, tuntunan. Kalau kita ini bodoh pada iman, kebodohan kita yang akan menyebabkan kita disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya karena tadi itu merasa sudah bersuci dengan baik, merasa tidak ada apa lagi ya, merasa kayak apa namanya beser. Itu kan ada ilmunya sendiri. Kalau kamu beser gimana? Kalau kamu istihadah seperti apa? Nanti kalau punya istri, yang mana istrimu itu istihadah keluar darah, Mas ini aku udah nggak haid tapi keluar darah, itu ada. Kalau istihadah misalkan kamu beser, tidak boleh kamu sholat di masjid kalau perlu, tidak boleh, tidak usah, tidak recommended. Makanya kamu mumpung sekarang tidak beser ke masjid. Nek us beser ke masjid kamu not recommended, tidak direkomendasikan. Karena ada orang beser, ada orang apa ambeien ya. Kalau sudah seperti itu, basuh cepetan, sumpel, set, ojo ket-ket, semula tali, set, langsung sholat, pakai itu. Qul huwallahu sama inna a'tayna. Gak usah baca Sabbihisma rabbikal a'la, penuh pepesmu. Ya kalau ngimamin orang yang sudah diawali bilang, Pak saya istihadah, ayo coba kan istri lagi istihadah, usul sama aku tak? Ayo, apa istihadah? Jadi saya dulu wudhu, terus dia terakhir langsung sholat cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Kau usah Alhamdulillahi rabbil alamin. Oh ya, lebar kabeh Mas. Jadi dipercepat sholatnya. Maka kalaupun masih ada keluar yang sedikit gitu, dimakfu gitu. Nah kalau kamu udah beser nunggu sholat jamaah di mana 15 menit, iya tidak bisa. Makanya mumpung belum beser, mumpung sehat ke masjid. Kalau sudah beser, kemudian jalan ngerangkak kutu kejerungkak, gak cocok. Tapi Anda bisa ke masjid bagus. Tak kan bisa, Anda bisa, ya kan? Makanya mumpung kita sehat, katanya apa itu? Sujud sing enak, rukuk sing enak. Mumpung isok rukuk, mumpung isok sujud. Ana wong wis gak isok rukuk. Ape rukuk angel ya, ape sujud sekarang mumpung isik sehat itu, masjid, sholat sing enak, itikaf sing apik. Ada orang tidak bisa duduk lama teman-teman ya. Ambeien duduk lama, kleber semua. Anda makanya jangan sultan sama orang. Itu orang tidak bisa Pak diajak. Ini saja diambeien. Ya. Baik, ini yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mari kita duduk dengan doa al-Aziz. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.